Bismillah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa na'udzubillahi minan nar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dikumpulkan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, di sebaik-baik tempat, karena musholla atau masjid itu didirikan murni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengharapkan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita kerjakan sekarang membuat Allah Subhanahu wa taala menurunkan keridhaan dan kecintaannya kepada kita seberata, amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada pagi ini kita akan membahas tema yang ringan sebenarnya, tentang menjadi muslim yang terbaik, tentang menjadi muslim yang terbaik. Ketika mendengar kalimat ini, muslim yang terbaik, tentu banyak dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan predikat terbaik di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran lagi yang mengajarkannya. Kemudian hadis-hadis yang lainnya. Nah, kenapa kita berusaha ingin menjadi muslim yang terbaik di sisi Rasulullah SAW? Ada banyak alasan tentunya. Di antara alasan yang paling utama adalah karena Rasulullah SAW itu beliau sangat sayang dan perhatian kepada umatnya. Jadi Nabi SAW itu sering menangis. Nabi SAW sering menangis. Di antara sebab beliau menangis adalah misalnya beliau ditinggal wafat oleh orang-orang yang beliau cintai, seperti istri beliau Khadijah, ya, paman beliau Abu Thalib dan seterusnya. Kemudian juga Nabi pernah menangis ketika anak beliau Ibrahim meninggal dunia. Nah, di antara sebab yang lain Rasulullah SAW menangis adalah karena khawatir umatnya terjerumus ke dalam kesyirikan. Karena sangat perhatiannya Nabi kepada perkara agama kita, perkara akhirat kita. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, seorang sahabat Nabi yang mulia, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, beliau bercerita, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tala qaulallahi taala fi Ibrahim. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang menghikayatkan perkataan Nabi Ibrahim. Firman Allah yang menghikayatkan perkataan Nabi Ibrahim, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Jadi Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi wahai Tuhanku, innahunna, sesungguhnya mereka ini maksudnya adalah berhala. Sesungguhnya para berhala itu banyak menyesatkan manusia. Jadi di zaman Nabi Ibrahim mereka menyembah patung berhala, yang ternyata di antara pemahatnya siapa? Ayah Nabi Ibrahim sendiri. Jadi
Kalau kita baca sejarahnya tentang kisah Nabi Ibrahim ini, maka beliau menghadapi berbagai macam jenis penyembah berhala, penyembah selain Allah. Ada yang beliau temui orang-orang yang menyembah benda-benda bumi, seperti yang dipahat berupa pohonkah atau batukah. Beliau juga pernah bertemu dan berdiskusi ketika bertemu dengan orang-orang yang menyembah benda-benda langit, matahari, ya kemudian bintang, bulan dan seterusnya. Ini juga sama yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga bertemu dengan berbagai macam jenis penyembah selain Allah. Entah yang beliau hadapi para penyembah berhala, patung, entah yang beliau hadapi adalah orang-orang yang menyembah orang soleh seperti Nabi Isa, ya. Kemudian ada juga beliau menemui sebagian musyrikin yang menganggap, meyakini malaikat adalah anak perempuannya Allah. Ada juga Nabi bertemu dengan orang-orang penyembah langit, ya, penyembah matahari, bulan dan benda-benda langit yang lainnya. Bahkan Nabi juga pernah bertemu dengan orang-orang musyrikin yang menyembah bangsa jin. Ya, jadi lengkap di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika beliau membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menghikayatkan perkataan Nabi Ibrahim mengatakan, wahai Tuhanku, sesungguhnya para berhala ini banyak menyesatkan manusia. Dan sumber kesesatan terjadi adalah diantaranya kejahilan, faktor kejahilan. Faman tabi'ani fa innahu minni, maka barang siapa yang mengikutiku dengan beriman kepadaku, sesungguhnya dia adalah termasuk golonganku. Wa man asani, dan barang siapa yang durhaka kepadaku, tidak beriman kepadaku, fa innaka antal azizul hakim. Maka sesungguhnya engkau adalah maha bijak, maha perkasa, lagi maha pengampun. Fa innaka antal azizur rahim. Maka sesungguhnya engkau maha perkasa, lagi maha penyayang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang menghikayatkan perkataan Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau mengadab mereka, kata Nabi Isa, sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu juga. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sungguh engkau adalah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Jadi Nabi membaca dua perkataan Nabi Ibrahim dan Nabi Isa alaihissalam, yang mana isi dari kedua Nabi tadi adalah berkaitan dengan kesyirikan yang terjadi di zaman mereka. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma ummati wa baka. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, ya Allah selamatkanlah umatku, dan beliau menangis. Nah, jadi Nabi menangis. Kenapa menangis? Karena kekhawatiran beliau kepada umatnya. Terjadi kesyirikan di tengah-tengah umatnya, itu Nabi sangat khawatir. Karena kita sudah pernah jelaskan dulu, musibah ada dua macam. Pertama musibah dunia, kedua musibah agama. Yang paling mengkhawatirkan, paling membahayakan adalah musibah agama. Kalau cuma musibah dunia, itu mentok kita mati, kada lagi dapat musibah dunia. Tapi kalau musibah agama, yang puncak pertamanya adalah kesyirikan, kekufuran. Kalau dia mati, dia disiksa di dalam kubur. Ini bahaya lagi nih, ya. Kemudian puncaknya lagi adalah ketika dia dimasukkan ke dalam neraka. Maka ini sangat berbahaya dibandingkan dengan musibah dunia. Kalau musibah dunia kita bersabar berpahala. Tapi nggak mungkin kita dapat musibah agama, melakukan kesyirikan kita sabar, nggak mungkin. Nah, jadi oleh karena inilah ketika membaca ayat Allah Ta'ala ini yang berkaitan dengan kesyirikan di zaman dua Nabi ini, beliau meminta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk diselamatkan umatnya sambil menangis. Lalu sikap kita bagaimana? Kita tahu bahwasanya Nabi sangat khawatir kepada umatnya, memikirkan nasib kita nanti pada hari kiamat. Sampai-sampai beliau menangis. Kemudian pernah kada kita menangis? Mendengar cerita Nabi, pernah kada kita menangis, Pak? Misalnya Nabi dilempari orang batu, ya. Jadi kita pembahasan sebelumnya kita membahas tentang tafsir surah Al-Jin, ya. Yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ke Taif, ya, beliau berdakwah, kemudian ditolak, diusir, bahkan dilempari dengan batu.
Dan melempari orang dengan batu itu cara orang Arab menghinakan seseorang. Jadi kalau orang Arab ingin menghinakan seseorang, dengan sehina-hinanya adalah diusir dengan cara dilempari dengan batu. Ya. Kemudian apa? Nabi pulang. Nabi pulang. Beliau merasa sangat sedih ketika ternyata ditolak dakwah beliau. Ya. Kemudian sampai-sampai malaikat gunung, ya, menawarkan kalau seandainya Nabi ingin, ya, malaikat ini mengangkat dua gunung, akhsyabain, dua gunung yang besar, ditimpukkan kepada penduduk Taif. Maka kalau Nabi iyakan, akan dilakukan oleh malaikat tadi. Tapi Nabi malah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku karena mereka tidak tahu. Karena mereka tidak tahu. Bahkan Nabi mengharapkan kepada mereka semoga anak keturunannya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengar berita tadi, cerita tersebut, Nabi pernah dilempari, ya. Bahkan ketika Nabi sholat di depan Ka'bah, ada yang menumpahkan isi perut onta ke punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika dibersihkan oleh Fatimah, Fatimah menangis. Gini, Ka'bahku berdakwah luar biasa. Nah, pian pernah ada menangis mendengar cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah pernah menangis nih, karena beliau menggandeng kita, ya, sebagai umatnya khawatir terjadi kesyirikan. Sampai-sampai beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar umatnya diselamatkan. Lalu sikap kita bagaimana? Sudah kada kau menangis, maka jadilah terbaik di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sangat banyak amalan. Minimal ada 7, ya. 2, 3 barang, setengahnya barang kita bisa mengamalkan sehingga menjadi umat yang terbaik di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di antara cara kita untuk bisa menangis karena Allah dengan melembutkan hati. Dengan apa? Dengan melembutkan hati. Ya. Kadang ada orang cepat menangis. Contohlah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq. Itu orang yang sangat mudah terenyuh hatinya. Dikit-dikit menangis dia. Makanya ketika diusulkan yang menjadi imam ketika Nabi sakit, Abu Bakar As-Siddiq, itu Aisyah itu menolak sebenarnya. Karena Sidin ini gampang menangis, abahnya ini segampang menangis. Dikhawatirkan ketika jadi imam, ya, dibaca ayat tentang azab kah, tentang dosa kah, menangis, tidak bisa meneruskan sholatnya. Di antara cara kita agar bisa menangis adalah dengan melembutkan hati, baca Al-Quran. Makanya kan banyak obat hati, ya. Di antaranya baca Al-Quran dengan memahami maknanya, ya. Kemudian berkumpul dengan orang-orang soleh, ya, menuntut ilmu agama, menghilangkan penyakit-penyakit hati seperti dendam, permusuhan, hasad, iri dengki, ya. Ini cara kita melembutkan hati sehingga mudah menangis, sehingga mudah menerima kebenaran. Karena kalau hati keras, sulit menangis, kemudian sulit menerima kebenaran. Di antara amalan tersebut agar kita menjadi umat terbaik, tentu di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, banyak amalannya. Kita aja kalau misal anak garing nih, tentu kalau hendak sembuh mencari dokter yang terbaik. Dokter banyak, dokter umum misalnya. Anak garingnya ya bihingusan aja. Tapi mulainya kada mau makan, ya. Apalagi yang kita punya anak bayi nih, masih bayi, ya. Penyakitnya cuma bihingusan aja, tapi kemana-mana sudah kesini, ke situ. Karena ketika dia bihingusan, flu, makan ngali, awak bekurus, akhirnya mamanya stres. Lalu kita berkaitan dengan masalah dunia saja, kita mencari dokter yang terbaik. Yang mana nih betapun, yang mana yang bagus dokternya, penjelasannya apa, begini macam-macam. Kenapa? Agar kita benar-benar bisa mendapatkan hasil yang baik. Sama kayak berkaitan dengan masalah dunia yang lain, kita hendak nukar kendaraan. Biasanya kita betakun dulu nih, mereknya apa, speknya bagaimana, harganya berapa, ini kalau ditarik gasnya kontan gak ada. Mencari yang terbaik. Ya. Maka berkaitan dengan perkara akhirat bagaimana? Ya. Maka di antara cara kita menjadi umat yang terbaik di sisi Rasulullah SAW banyak Nabi sebutkan. Di antaranya adalah hadis Nabi SAW, hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Kemudian terkadang kita seperti ini, yang sekarang sudah mengaji, menuntut ilmu agama, mungkin yang bisa mendapatkan dan mengamalkan hadis ini adalah para penuntut ilmu agama. Kenapa?
Karena mereka belajar tajwid, belajar tahsin. Lalu kami bagaimana? Yang mungkin terlambat belajar baca Al-Quran, yang masih tertatih-tatih membaca Al-Quran. Namun ternyata ketika kita mendengarkan hadis ini, minimal surah pendek, surah Al-Fatihah yang kita ajarkan kepada orang lain. Minimal apa? Surah Al-Fatihah kita ajarkan kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Karena Al-Fatihah adalah Ummul Quran, Ummul Kitab, induknya Al-Quran. Ya, makanya Imam Az-Zahabi, beliau pernah menyebutkan biografi seorang ulama. Kan Imam Az-Zahabi ini seorang mu'arrikh, ahli sejarah. Jadi kitab beliau yang paling fenomenal adalah Syiar A'lamin Nubala. Syiar A'lamin Nubala. Itu menyebutkan tentang biografi para ulama. Ya, dari zaman sahabat Nabi sampai ke zaman beliau. Bahkan kalau dicetak itu bahasa Arab ya, sekitar 19 jilid kalau tidak salah, 19 jilid tentang biografi para ulama. Nah, di antara kitab beliau yang beliau tulis namanya ada Ma'rifatul Qurra Al-Kibar. Beliau menyebutkan tentang biografi seorang pengajar Al-Qur'an yang bernama Mansur Az-Zayyad. Mansur Az-Zayyad. Az-Zayyad ini maksudnya adalah tukang minyak. Ya, jadi terkadang para ulama itu karena nama mereka banyak yang sama, jadi terkadang terkenalnya dengan usaha. Az-Zayyad tukang minyak, ya. As-Sabbagh itu tukang mewantek baju. Jadi baju itu kalau warnanya usang lalu dicelupkan ke wantek namanya, atau apa namanya, daun-daun sehingga dia warnanya cerah kembali. Lalu terkenal dengan As-Sabbagh. Ada juga ulama terkenal dengan sebutan Al-Hadza, tukang sepatu. Karena namanya banyak sama sehingga dikenal dengan profesi kah, ya, atau dengan kunyah kah, dan seterusnya. Ada ulama, seorang ulama pengajar Al-Quran namanya Mansur Az-Zahid, Al-Khayyat Az-Zahid. Al-Khayyat maksudnya adalah tukang jahit, ya, bukan Az-Zayyad, Al-Khayyat tukang jahit. Yang mana ketika beliau meninggal dunia, ada seseorang yang bermimpi. Jadi Sidin meninggal dunia, ada orang yang bermimpi bertemu dengan beliau. Kemudian ditanya, apa yang Allah lakukan kepada engkau, wahai Mansur Al-Khayyat? Lalu beliau menjawab, Allah telah mengampuniku karena aku mengajarkan surah Al-Fatihah kepada anak-anak. Jadi dalam mimpi tersebut yang disebutkan oleh Imam Zahabi dalam kitabnya tadi, ternyata Allah mengampuni beliau cuma gara-gara mengajarkan surah Al-Fatihah kepada anak-anak. Perhatikan, ini kan mimpi nih. Mimpi kan memang tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Tapi mimpi bisa dijadikan sebagai bisyarah, kabar gembira. Yang mana memang benar, maknanya sesuai, tidak berseberangan dengan syariat mimpi ini, bahwa bisa jadi Allah mengampuni seseorang gara-gara perbuatan dia yang ringan menurut kita, tapi berat di sisi Allah, seperti mengajarkan surah Al-Fatihah. Kenapa surah Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah adalah termasuk rukun dari rukun sholat. Orang bisa sholat dengan benar ketika dia bacaan Al-Fatihahnya benar. Ini kan berarti rata-rata pasti pian kawan mengajarkan surah Al-Fatihah. Karena pian hari-hari membaca surah Al-Fatihah. Ajarkan kepada bini pian, kepada anak-anak pian. Jadi kalau kita sebagai pengajar Al-Quran, ya, jangan sedih. Terkadang nang datang 1, 2, 3, 4 kada banyak. Nang terkadang anak 1, 2 orang kada banyak, ya. Kenapa? Yang kita ajarkan adalah kalamullah, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada hadis. Nah, jadi Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Jadi ingat, ada 2 di sini predikat terbaik di sisi Nabi. Yang pertama, dia belajar, yang kedua baru mengajarkan. Nah, terkait hadis ini, ya, salah satu rawinya dari kalangan tabi'in bernama Abdurrahman As-Sulami. Jadi perawi dari hadis ini seorang tabi'in namanya Abdurrahman As-Sulami. Ketika beliau, ya, mendengarkan hadis ini, Nabi bersabda tadi, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar lagi mengajarkan Al-Quran. Akhirnya beliau memutuskan menjadi pengajar Al-Quran 40 tahun di Masjid Nabawi.
40 tahun di Masjid Nabawi. Ya. Kenapa? Hendak mendapatkan keutamaan ini menjadi orang yang paling terbaik di sisi Rasulullah SAW. Kemudian dalam hadis ini ada dua pelajaran. Yang pertama, anjuran untuk mempelajari Al-Quran. Anjuran untuk mempelajari Al-Quran. Nah, belajar Al-Quran ada dua hal. Yang pertama, mempelajari lafaznya, mempelajari cara membacanya. Yang kedua, memahami maknanya. Jadi belajar Al-Quran ada dua hal. Yang pertama, mempelajari lafaznya, maksudnya tajwidnya, tahsinnya. Yang kedua, mempelajari maknanya, maksudnya memahaminya. Jadi termasuk belajar Al-Quran, pian belajar tahsin, cara membacanya, ya. Kemudian makharijul hurufnya, ya. Kemudian yang kedua, memahami maknanya. Makanya minimal di musholla, di masjid ada yang mengajarkan tahsin, cara belajar Al-Quran. Ada apa lah di musholla? Harus ada, Bang. Minimal ada seminggu sekali ke 2 minggu setelah subuh atau kapan misalnya kita sepakati, ya. Ada seseorang yang bisa mengajarkan terbuka untuk umum. Berapapun usianya, maka belajar tahsinnya, tajwidnya. Yang kedua adalah cara atau memahami Al-Quran. Tafsirnya, terjemahnya, hukumnya, dan seterusnya. Kemudian pelajaran yang kedua, anjuran untuk mengajarkan Al-Quran. Nah, mengajarkan Al-Quran pun mencakup satu, mengajarkan tata cara membacanya, mengajarkan tahsinnya, mengajarkan tajwidnya. Yang kedua, mengajarkan maknanya. Tafsir Al-Quran atau terjemahnya, ya, ini kita ajarkan. Jadi kita bisa misalnya mengajarkan tata cara bacanya tadi, maka minimal tadi surah Al-Fatihah. Insya Allah pian bisa berataan. Makanya bagus, Bang, kalau seandainya secara khusus nih ulun ada misalkan kepada pian-pian, misalnya datangkan Ustadz Aiman khusus belajar Al-Fatihah aja. Itu kemarin di MIS kita mengadakan daurah, hanya cara belajar Al-Fatihah itu penuh masjid. Ternyata antusiasnya luar biasa dari masyarakat. Itu Masya Allah penuh masjid. Jadi selain beliau mendatangkan murid-murid beliau. Hanya belajar apa? Cara baca surah Al-Fatihah. Itu kayaknya bisa tuh. Yang datangkan Ustadz Aiman kah? Kalau misalnya murid Sidin kah? Khusus belajar apa? Surah Al-Fatihah. Kalau pian sudah belajar, nanti pian bisa ajarkan kepada anak pian, bini pian, lafaznya, tata cara mengucapkannya, ya. Maka ini sangat bagus. Kenapa demikian? Tadi karena kita ingin menjadi apa? Umat yang terbaik di sisi Rasulullah SAW. Maka dengan cara apa? Belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itu amalan yang pertama. Amalan yang kedua, ingin menjadi Muslim yang terbaik di sisi Rasulullah SAW adalah berakhlak mulia. Yang kedua adalah berakhlak mulia. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan. Wa innahu kana yaqulu inna khiyarakum ahasinukum akhlaqan. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kata sahabat Amr bin As, beliau mengatakan, tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang berkata dan atau berbuat keji, dan tidak juga bersikap kasar. Dan sungguh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian para ulama menyebutkan apa makna dari akhlak mulia. Maka di antara definisi yang paling mudah, yang paling umum dan global maknanya, yang dinamakan dengan akhlak mulia itu mencakup 3 hal. Yang dinamakan dengan akhlak mulia itu mencakup 3 hal. Yang pertama, bazlun nada. Berbuat baik kepada orang lain. Berbuat baik kepada orang lain. Pian membantu orang keberatan mengangkat bara sekarung. Lalu pian bantu, itu akhlak mulia. Ketika rapat, lalu pian berusaha untuk mencari ide dengan isi kepala pian.
kemudian merencanakan berbagai macam perencanaan. Pian berbuat baik dengan kepintaran yang pian miliki, maka itu namanya berakhlak mulia. Intinya kalau kita berbuat baik kepada orang lain, entah dengan tenaga, dengan harta, dengan ilmu, dan seterusnya, itu dinamakan dengan akhlak mulia. Yang kedua yang dinamakan dengan akhlak mulia adalah kaful adha, tidak mengganggu. Tidak mengganggu. Ada kucing lewat, kada pian usili. Nah, kada pian jantik-jantik kepalanya. Ini lewat, tidak pian zalimi, tidak disakiti, itu berakhlak mulia. Ketika jam istirahat, jam 2, kada menyetel ceramah nyaring-nyaring, orang guringan. Ya, ada anak, ada bini, maka mengaji pun tidak boleh ketika jam istirahat. Ada orang begaringan, makanya subhanallah bagus banget bang kita ini. Masjid sunnah itu, toa masjid itu nang di luar, toa yang keluar suaranya itu cuma azan dan iqamat saja. Ketika kajian pun kita kada sampai keluar. Beda dengan orang ini bulan Maulid kan ya? Bulan Muharram lah. Orang itu Pak, Masya Allah jam 2 siang macam-macam di masjid terabangan orang misalnya berebana maksudnya. Toanya sampai keluar. Orang kasihan makanya ada data ya ulun baca di koran, lupa koran apa, bahwa tanah yang paling murah ada di sekitaran masjid itu tanah yang paling murah. Kenapa yang paling murah? Orangnya macam-macam Pak, pemaulitan, beterabangan ya, bayasinan, akhirnya orang terganggu. Kan banakan halus baik, kasihan benar kayak itu. Kalau kita kan tahu masjid itu yang suaranya keluar itu cuma ketika azan dan qomat. Kajian pun kita ini cuma suara dalam. Nah, kan sampai keluar. Ya subhanallah ya. Makanya bujur kalau kita mengamalkan sunnah itu kadang mengganggu orang lain. Ya. Kadang subhanallah siang-siang beterabangan aceh-aceh ibu-ibu. Jaka suara bagus kah? Melengking suara sidin. Itu siang-siang Pak. Makanya bulan puasa pulang. Imbah tarawih mengaji bagus mengaji. Kadusagin pakai tawa lower itu nang kasihan orang pengajian sejam bahkan mulainya jam 11 mulainya tutung jam 2. Ini kayak orang hendak guringan, jam tidur istirahat, orang sudah uyuh berpuasa macam-macam ya. Makanya kalau kita mengamalkan sunnah itu hati tenang Pak, hati tenang. Kadang mengganggu orang ya. Kita aja mengaji aja kada boleh dihiga orang guring, orang istirahat kita mengaji yang nyaring-nyaring kada boleh. Apalagi tawanya nah di hadapan kemana-mana. Makanya kita lihat orang yang mengamalkan sunnah itu dia insya Allah kada mengganggu orang lain ya. Coba pian yang di masjid yang umum antara azan dan iqamat bersyairan ya. Kemudian pulang imbah tuntung salat zikir berjamaah tawa pulang keluar pulang suaranya. Belum lagi bulan Maulid hari-hari pian subhanallah. Rabiul Awal itu hari-hari sudah. Kasihan kita nang bisi anak bayi ngalih bana mamanya mengguringakan. Bayi itu macam-macam kan kelakuannya, ada nang inya kawa guring ketika dihimpu oleh mamanya. Ketika diandak nangis pulangnya, pian bayangkan kayak gitu nah. 2 pulang anak sidin kembar pulang bayi, mah sakit beneran. Karena kita pun pernah merasakan demikian, Pak, bisi bayi mengguringakan ngalih benar. Ya. Kada kalau mendengar suara terbanguninya, ini toa masjid menghadap ke rumah kita. Orang macam-macam bersyairan, macam-macam acara ini itu, toanya sampai ke rumah kita. Kasihan bini hamuk-hamuknya kata kalau anak guring, kata kalau guring duanya. Nah, makanya di sini termasuk akhlak mulia adalah tidak mengganggu. Kan yang penting kata mereka yang penting rame, rame pulang tadi. Yang penting rame orang mengajian ya. Kita ini mencari pahala, kan mencari ramenya kah? Kasihan masyarakat itu kasihan. Makanya ada data bahwa tanah sekitar masjid itu lebih murah. Orang banyak terganggu, Pak. Orang mungkin kada sadar kalau mengganggu toa masjid itu. Orang kada sadar. Kadang dipadahi ngamuk-ngamuk. Kan berkah. Nah, ngalih yang pulang berkah aja. Memperingati Nabi, Maulid Nabi berkah aja. Silakan aja, tapi jangan sampai mengganggu orang. Ya, kalau kita anak seperti itu. Nah, maka termasuk akhlak mulia adalah tidak mengganggu. Bahkan binatang pun tidak boleh kita ganggu. Binatang tidak boleh kita ganggu. Jadi ada sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang perempuan. Perempuan ini dia ahli sholat, ahli puasa, hubungan dia dengan Allah baik. Tetapi perempuan ini ketujuh menyakiti tetangga. Nah, jadi mulai bahari banglah di zaman Nabi pun ada perempuan, dia sahabat Nabi, dia sahabiat ya. Tetapi dia dengan hubungan dengan makhluk tidak baik.
Dengan Allah dia baik, dia sholat, dia puasa, tapi ternyata dia suka menyakiti tetangga. Lalu ada yang bertanya, bagaimana perempuan ini? Kata Nabi, dia di neraka, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia tidak bertobat, maka dia akan apa? Di neraka. Jadi makanya akhlak itu kan mencakup dua hal. Yang pertama antara dia dengan Allah, yang kedua antara dia dengan makhluk. Maka akhlak seseorang dengan Allah tidak cukup, harus akhlak kepada manusia. Akhlak dia kepada Allah, beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dia salat, dia puasa, ya. Tapi yang paling penting juga adalah akhlak dia kepada makhluk. Bukan cuma kepada manusia, kepada binatang pun diwajibkan kita memiliki akhlak mulia. Ada seorang pezina dari kalangan Bani Israel. Dia kehausan, masuk ke dalam sumur, dia ambil banyunya dengan khuf. Khuf itu kan sepatu yang terbuat dari kulit. Dia gigit di lisannya, di mulutnya khuf tadi. Lalu dia kembali keluar, kembali dari sumur. Ketika keluar dari sumur ada anjing kehausan, diberikannya anjing tadi, banyu tadi. Oleh sebab itulah dia berbuat baik kepada anjing, Allah ampuni segala kesalahannya. Itu berbuat baik kepada binatang, ya. Apalagi kepada manusia. Ini sebaliknya ada orang yang dalam hadis yang lain, ini sebaliknya ada perempuan yang ternyata mengurung kucing. Ya, dia kurung. Akhirnya kucingnya mati. Jadi kalau pian punya hewan peliharaan, kada sanggup lagi misalnya merawat, kada sanggup lagi membersihkan kotorannya, kada sanggup lagi membersihkan rumahnya, lebih baik dilepas. Dia mencari makanannya sendiri. Kenapa? Kalau pian kada rawat sampai mati, ini berdosa ini. Bahkan Nabi sebutkan perempuan ini yang mengurung kucing sampai mati ini dia di dalam neraka, menzalimi binatang. Sehingga hukumnya adalah dosa besar. Ada ancamannya dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini kepada binatang, lalu bagaimana kepada manusia? Makanya kalau kita berbuat buruk kepada binatang, ya, binatang itu tidak akan bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kepada manusia dia bisa berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan keburukan kepada orang yang menzaliminya. Bukankah makanya yang membuat kita berhati-hati menzalimi orang lain adalah walaupun dia lemah, kita kuat, dia tidak bisa membalas, tapi dia punya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan doa orang yang dizalimi itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati menzalimi orang lain. Jadi termasuk akhlak mulia adalah kaful adza, tidak mengganggu. Yang ketiga adalah wahtimalul adza. Termasuk akhlak mulia adalah sabar terhadap gangguan. Jadi kita tidak mengganggu, ada orang yang mengganggu, kita tidak balas, malah mengharapkan pahala di sisi Allah, sabar, maka termasuk akhlak mulia. 3 inilah cakupan dari akhlak mulia. Kemudian ada lagi ulama seperti Abdullah bin Mubarak. Beliau menyebutkan yang ketiganya adalah yang pertama tadi berbuat baik, yang kedua tidak mengganggu. Beliau menyebutkan yang ketiganya adalah talaqatul wajhi, wajah yang berseri-seri. Nah, jadi tersenyum itu adalah akhlak mulia. Coba pian bayangkan nih. Jadi dampak dari senyum itu efeknya luar biasa, baik. Contohlah pian bulik nih begawi, seharian sudah pian begawi di rumah. Tiba-tiba di rumah pian diranguti bini, nyaman kada pian? Diranguti bini. Nah, pajar kita nih berangut aja. Berdiamnya, masa majamuhannya. Seharian tuh kira-kira pian nyaman kada? Kada nyaman. Hendak petagih macam-macam pada kawa, hendak minta layani ngalih, ini merangut aja. Makanya beliau menyebutkan ternyata akhlak mulia adalah wajah yang berseri-seri. Nah, kalau seandainya dia mengamalkan yang demikian, nah maka Nabi menyebutkan tadi, inna khiyarakum ahasinukum akhlaqan. Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan manusia ini, kita ini adalah makhluk sosial. Jujur kada Pak? Jujur. Yang tidak bisa kita hidup sendirian. Makanya Pak Nabi Adam itu kurang apa di dalam surga? Tapi nyamanlah sendirian hidup. Kada nyaman kalau sehingga Allah ciptakan apa? Hawa. Walaupun hidup di surga tapi sendirian kada nyaman juga. Akhirnya Allah ciptakan apa? Hawa. Istri beliau. Bahkan ketika safar pun sunnahnya apa? Bukan tulak sendirian, tapi berteman. Lalu bagaimana dengan kita mengarungi kehidupan? Makanya disuruh menikah.
Kenapa menikah? Harus ada kawan nang menggani dalam mengarungi apa? Kehidupan yang cuma sementara ini. Nah, jadi Nabi menyebutkan di sini ternyata yang paling baik di antara kalian adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan akhlak tadi tidak cukup hanya kepada Allah saja, tapi kepada manusia. Nah, bahkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya seseorang tentang penyebab banyaknya manusia dimasukkan ke dalam surga, apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Nah, kaum muslimin banyak masuk ke dalam surga gara-gara bertakwa kepada Allah dan akhlak mulia. Bertakwa kepada Allah dan akhlak mulia. Dan ibadah itu maknanya luas. Tidak hanya sholat, puasa, berakhlak mulia pun adalah ibadah. Makanya jadi manusia ini adalah makhluk sosial yang mana dia senantiasa berinteraksi. Di rumah ketika dia pulang begawi, maka ada istri dan anaknya, maka ada orang tuanya. Maka dia berakhlak mulia kepada mereka, maka dinilai sebagai ibadah. Kemudian pian pulang di tempat kerja, tetamu kekawanan pulang. Berakhlak mulia, ibadah pulang. Ya. Intinya adalah manusia ini pasti tidak terlepas dengan interaksi dengan orang lain. Lalu bagaimana caranya interaksi ini menghasilkan pahala? Maka dengan berakhlak mulia. Maka dengan berakhlak mulia. Entah dengan pian membantu kah, pian menolongi apakah ya. Jadi jangan gengsi untuk menolong orang yang berada di bawah kita jabatannya. Kita sebagai bos misalnya, bos batubara misalnya, banyak karyawan pian. Maka jangan menunggu untuk berbuat baik kepada dia. Misalnya ada sampah kita ambil, ada apakah kita perbaiki. Jadi kalau kita berusaha menjadi orang yang suka menolong, walaupun itu adalah bawahan kita, ya itu tanda dia memiliki akhlak mulia. Kemudian, ternyata ya berakhlak mulia ini seperti menolong, membantu, ya tidak menyakiti, ini juga termasuk sumber keberkahan. Termasuk apa? Sumber keberkahan. Jadi orang yang suka menolong, suka berbuat baik, ya berakhlak mulia itu termasuk ibadah yang penuh dengan keberkahan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang menghikayatkan perkataan Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dan Allah menjadikan aku diberkahi dimanapun aku berada. Apa maksudnya, apa maknanya? Karena beliau suka memberikan manfaat kepada orang lain. Karena Nabi Isa suka berbuat baik kepada orang lain. Kalau ada, misal kita ketemu kawan nih, ini ketujuh berbuat baik, ketujuh menawarkan kebaikan, kita kesusahan dia menawarkan kebaikannya lah intinya. Itu tanda dia orangnya berkah, itu pasti orangnya berkah. Karena tadi sesuai dengan perkataan Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dan Allah memberkahiku dimanapun aku berada, kata Nabi Isa alaihissalam. Maka maknanya adalah beliau nafa'lil khair, suka memberikan manfaat kepada orang lain, suka berbuat baik kepada orang lain. Itu tanda keberkahan. Ya. Kemudian yang ketiga, ya. Yang ketiga, amalan menjadi muslim terbaik adalah berbuat baik kepada keluarga. Berbuat baik kepada keluarga sendiri. Ini sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Jadi kalau pian belum menikah, maka pian berbuat baik kepada siapa? Orang tua pian. Setelah menikah, maka yang paling utama adalah anak dan istri pian. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku sendiri. Jadi ketika Nabi menyebutkan ini, maka Nabi mengamalkan terlebih dulu bahwasanya beliau adalah orang yang paling baik kepada keluarga beliau sendiri. Apa contohnya kebaikan yang pian tahu, yang Nabi lakukan kepada istrinya? Apa contohnya, Pak? Kira-kira apa? Basuh piring? Membantu pekerjaan rumah, baik. Jadi suami itu jangan gengsi untuk membantu pekerjaan rumah, ya, membantu pekerjaan rumah. Ya. Nabi itu ketika ditanya oleh sahabat, Nabi itu di rumah bagaimana? Maka Aisyah menjawab, sama seperti kalian. Nabi kalau sandalnya pagat, sidin seorang yang menjahitnya.
Ketika misalnya baju beliau kotor, baju beliau sobek, maka beliau yang memperbaiki sendiri. Intinya adalah Nabi tidak gengsi membantu pekerjaan rumah. Ya. Apalagi anak banyak kayak gitu. Nah, kelapahan terkadang istri ya. Maka bisa carikan misalnya pembantu atau apa ya, diatur misalnya supaya jangan ketemu pian sebagai laki-laki. Atau misalnya langsung pian yang bertetapas misalnya. Pian yang memasak akan misalnya. Ketika istri sakit dan seterusnya ya. Intinya adalah tidak gengsi membantu pekerjaan rumah ya. Karena berumah tangga itu masing-masing punya hak ya, punya apa ya, semacam punya tugas lah. Memang suami tugasnya di luar rumah, dia begawi, kemudian dia menyiapkan apa namanya perabotan rumah dan seterusnya. Kemudian istri berada di dalam rumah, menjaga rumahnya dan seterusnya. Tapi berkaitan dengan masalah ini, Nabi SAW itu ternyata beliau suka membantu pekerjaan rumah. Ya, jadi tidak gengsi lah, ya misalnya dia mengepel, kemudian mencuci piring, ya bertetapas dan seterusnya. Ya. Makanya penting juga bang suami ini punya skill memasak, ya belajar tata boga, apalagi lah. Penting juga bang suami itu bisa betul tukang. Nah, jadi apa misalnya rusak mesin cuci bisa nang standar apa namanya membongkar-bongkar bisa kayak gitu nah. Ya kemudian memperbaiki apakah yang rusak. Intinya adalah membantu pekerjaan rumah. Dan ini Nabi lakukan sendiri. Sendiri. Kenapa demikian? Kenapa harus keluarga yang pertama harus kita baiki? Karena watak kita ini, laki-laki ini, di antara cara mengetahuinya adalah dengan bertanya kepada istrinya. Karena dia sering bermuamalah dengan istrinya, ya, menghabiskan waktu dengan keluarganya, sehingga akan ketahuan wataknya. Karena ketika seseorang itu berumah tangga, pasti akan banyak melalui masalah dan problem. Kalau seandainya suami ini tetap tenang ketika ada masalah, ya, ketika dia ada masalah, kemudian dia bisa sabar, tidak marah-marah, maka itu yang terbaik. Makanya kan sangat banyak hal yang membuat orang itu muncul wataknya, watak aslinya keluar. Seperti dia berumah tangga, akan keluar watak aslinya. Ketika misalnya ada orang misalnya pacaran nih, contoh ini kita contohkan saja, ada orang pacaran, kelihatan baik, ketika menikah ketahuan watak aslinya, oh suka ini, suka itu, jorok dan seterusnya, watak aslinya keluar. Ya. Kemudian juga di antara hal yang membuat watak asli seseorang itu keluar adalah ketika safar, safar. Makanya ketika seseorang itu tetap berakhlak baik ketika dia safar, ketika berumah tangga, maka ini yang Nabi katakan sebaik-baik di antara kalian. Ya. Jadi seseorang laki-laki itu tidak bisa berpura-pura dengan istrinya, beda dengan teman-temannya, beda dengan di hadapan para jamaahnya. Ya. Kayak watak ulun akan ketahuan oleh istri ulun. Ya. Pian hendak bertakun kayak Pak Ustadz tanya bininya, jangan tanya jamaahnya, karena yang nampaknya aja, yang bagus-bagusnya aja. Ya. Pian hendak misalnya ada orang yang melamar anak perempuan pian. Siapa yang ditanya? Ya orang tuanya atau sahabatnya yang sering dia menghabiskan waktu kepada siapa, akan ketahuan wataknya. Maka istri adalah yang menemani dia, ya. Yang kalau dia ada masalah tahu bagaimana cara suami menyakiti masalah, ya. Maka dari sinilah Nabi mengatakan bahwa sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada istrinya. Ya. Terkadang kita ini ya terkadang lebih loyal kepada kawan, terkadang mungkin tambah sadar lah. Terkadang kita ketujuh berkumpulan kemana, misalnya lawan kekawanan, keriam kanan, di mana lah biasanya keriam kanan, munjunan. Kadang joko kalteng munjunan. Lawan kawan kadang merasa lebih rame gitu. Kemudian sering ngumpul, sering makan kemana-mana. Tapi kadang lupa membawa bini kemana-mana. Itu yang paling penting tuh di sini nah. Jarang membawa istri keluar rumah mengajak kemana-mana. Ya. Terkadang lebih loyal kepada teman. Nah, padahal ketika kita mendengarkan hadis ini, ya seharusnya yang sering diajak keluar rumah, ya kita tawari kemana misalnya jalan-jalan kah atau hanya sekedar makan kah, ya itu adalah keluarga sendiri. Ya. Makanya bujur sebenarnya ungkapan ya bahwa istri itu dia harus sering diajak keluar oleh suaminya, walaupun hanya sekedar membeli minyak saja. Hendak membeli pertalit, yang penting keluar dulu. Inya himung dibawa keluar bujur nggak ada pak? Bujur kayaknya nah, yang tertawaan. Yang penting bawa keluar, inya bosan baik di rumah terus. Memang kita harus bosan ya kada bu?
bosan di rumah terus. Apalagi anak tiap hari anak. Kalau walaupun pian begawi, Pak, pian masih bisa tertawaan karena pian tukang bolong perkawanan pian. Tapi di rumah bini tukang bolong siapa? Tahun anak aja, anak bisa ada di bawah curhat, masih halus, masih baik. Ini sekolah pulangnya di luar rumah. Karena kawannya menghabiskan waktu begawa, misalnya bepandiran, kemudian apa. Kita di tempat kerja masih kawan, berkisah kawan-kawan. Di kantor, teman kawan sebelah teman kantor. Biasanya sambil main PS lawan kawannya. Sambil apa misalnya. Masih kawannya bepandiran lawan kawan-kawannya. Kita begawi nih. Tapi beda dengan istri. Ya kita harus sadar bahwa ketika memang dia menghabiskan waktu di rumah, ada bosannya. Misalnya malam, bawai keluar, misalnya anak kau aja dibawa keluar. Nah, atau misalnya di depan rumah pian ada warung, ada kafe. Rumah ulun tuh di mukanya ada kafe, Pak. Jadi misalnya kalau pinang kolet memasak ke depan rumah, anak goreng ke sana, kami di muka rumah ada kafe. Padahal di unjut situ sebetulnya di gambut tuh di dalam, tapi di mukanya ada kafe. Jadi misalnya hendak pindah liur pindah masak, mukar ke kafe, telarang pang. Kata kawai sudah. Jadi memang seperti itu kondisinya, Pak. Jadi kalau seandainya ada waktu keluar, sering-sering diajak keluar, walaupun cuma keliling-keliling, berjalanan ke taman atau apa. Karena seperti itu. Kalau berada di rumah, memang diperintahkan di rumah, tapi terkadang bosannya juga tinggi. Jadi pian bawa aja keluar kemana kan ditawari. Nah, jadi itu yang paling penting lah dari kita memiliki istri dan seterusnya. Nah, jadi di sini ternyata barometer standar kebaikan adalah akhlak baik kepada keluarganya sendiri. Karena tidak mungkin kita pura-pura berbuat baik kepada keluarga. Beda dengan teman, ya beda dengan jamaah seperti ini. Terkadang kelihatan baik kita, belum tentu dia baik kepada istrinya. Kemudian juga dalam hadis ini juga Rasulullah SAW menyebutkan bahwa beliau adalah manusia yang paling baik kepada keluarganya. Seperti tadi itu dibuktikan ketika ditanya istrinya, maka Nabi sama seperti kalian. Artinya beliau membantu pekerjaan rumah. Dan juga Nabi SAW itu menghormati istrinya. Contohnya adalah ketika istri beliau ditanya, apa yang Nabi lakukan ketika masuk rumah? Apa dijawab oleh istrinya? Beliau bersiwak. Nah, beliau apa? Bersiwak ketika masuk ke dalam rumah. Kira-kira Pak, tujuan Sidin bersiwak masuk ke dalam rumah untuk apa? Guring kah? Kira-kira Bapak, pian nih misalnya bulik begawi, pian mandi, bersikat gigi, bawang harum-harum lah istilahnya. Sebagaimana Nabi ketika masuk ke rumah, beliau membersihkan gigi beliau. Kira-kira apakah masuk ke rumah langsung guring kah kuyuhan? Nabi itu kan perang kemana-mana Sidin, ya. Kemudian ketika penaklukan kota Makkah itu banyak utusan-utusan yang datang kepada beliau ketika penaklukan kota Makkah. Banyak yang beriman kepada beliau. Ini kan sangat sibuk Nabi ini, ya. Tidak sesibuk kita lah. Tapi Nabi menyempatkan kalau masuk ke rumah bersiwak. Kira-kira ngapain Pak Sidin bersiwak? Jawabannya apa Pak? Jawabannya apa? Minimal 2 Pak jawabannya. Yang pertama, pepandiran lawan bini. Nah, yang kedua apa? Beribadah di dalam rumah, salat sunnah, baca Quran dan seterusnya, ya. Jadi ternyata termasuk sunnah dalam berumah tangga adalah bepandiran lawan bini. Makanya kan Nabi itu menganjurkan malam itu guringnya sungsung. Disuruh apa sungsung, jangan begadang. Tapi boleh begadang sedikit, ya, tidak terlalu panjang. Contohnya apa? Bepandiran lawan bini. Nah, berkisah lawan bini. Jadi sebujurnya sunnah dalam berumah tangga yang dicontohkan langsung oleh Nabi SAW yang beliau bersiap dulu, kemudian beliau bersiwak dulu, mengobrol dengan bini di malam hari. Kenapa di malam hari? Karena rata-rata kita begawi sebagaimana Nabi juga begawi, Nabi bekerja. Ya banyak utusan datang, beliau berdakwah, beliau safar, ya. Maka yang sempat juga Nabi mengobrol banyak waktunya adalah di malam hari. Jadi apa yang kita bicarakan, ya, pian siapakan? Nah, misalnya di kantor apa kisahnya, ya. Kalau ulun kan kisahnya ya seputar anak kah, seputar dakwah kah, seputar main bola kah. Terkadang kita kisah apakah yang kita kisahkan, ya. Jadi memang terkadang istri itu menunggu hendak kita berkisah kayak gitu. Nah, kalau pian sudah merasa hendak guring aku aja sudah kuyuhan, nah ngaliham sudah bini hendak berpandir. Jadi memang benar tiap hari itu perempuan itu harus mengeluarkan ribuan kata. Ini kata bini ulun panglah. Ujar bini ulun, perempuan itu harus mengeluarkan ribuan kata, yang jadinya ribuan kata harusnya dikeluarkan. Nah, kapan ini mengeluarkan?
Lawan kanakan kan kada mungkin. Ini kanakan masih halus, nya kada paham kisahnya apa. Tapi lawan siapa? Lawan lakinya. Nah, itu ya. Ini sama-sama aja Bang, kita bukan berarti ulun yang paling baik, kada sama aja juga. Kadang kuyun bisa teguring ulun, bini ulun pandiran, ulun bisa ngantuk-ngantuk bae. Minta maaf ya, bini kadang ngantuk-ngantuk memang itu karena kuyuhan lah. Kadangnya membawa bepandiran sambil belajar ulun kayak itu nah. Besok subuh ada kajian. Sambil belajarnya bepandiran, genggi. Ngantuk-ngantuk ulun supaya ini masih bepandiran kayak gitu nah. Jadi memang terkadang perempuan itu nunggu kita untuk berbicara. Biasanya ya di malam hari lah. Jadi apakah yang dikisahkan tentang anak kah, ya tentang kayak gimana di sekolahnya, ya tentang pekerjaan kita kah, ada yang lucu kita kisahkan, misalnya di kantor atau apa kayak gitu. Jadi itu yang terkadang yang bisa membuat rumah tangga menjadi harmonis, adanya interaksi, adanya komunikasi. Nah, jadi memang penting komunikasi kepada istri kita. Kemudian ya tentu kalau seandainya kita ingin belajar bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan romantisnya beliau, maka tentu kita belajar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu tidak sungkan, Pak. Jadi ini kan banyu nih, nah, banyu ya, kemudian dituangkan. Aisyah meminum di sini misalnya di sudut sini, maka Nabi tidak segan minum sisa Aisyah di sudut yang kena mulut Fatimah. Kadang kan ada orang yang ini bini pian juga nih. Kalau inya kena virus kada juga kalau ya di hadapan inya pian minum, kan senang nih sisa minum bini. Kemudian apa? Bekas mulutnya yang pian minum ya. Kemudian juga Nabi tidak sungkan juga, tidak gengsi ketika Fatimah makan daging yang ada tulangnya. Kemudian ada sisa-sisa sedikit yang bekas Aisyah dimakan oleh Nabi. Ayat subhanallah. Nah, makanya kalau seandainya pian makan itu pemakan, kada pantangan, itu kan sisa anak pian makan, sisa bini pian makan, itu subhanallah itu luar biasa bagi bini lah. Artinya kadang ngalih ngurus laki. Nah, jadi makan apa nyaman kayak gitu nah, kadang ngalih. Memang terkadang kita mendengarkan Bang cerita-cerita para suami. Ada nang suami itu kadang aku makan di luar kecuali masakan bini. Nah, ini repot Tang. Usia bini garing kayak itu kada kalau makan di luar, ya. Jadi ya berusahalah kita sebaik mungkin kepada pasangan kita ya, karena memang benar bahwa watak kita akan ketahuan kepada istri kita. Jadi yang terbaik adalah ketika dia berbuat baik kepada istrinya. Kemudian Imam Malik pernah mengatakan, ya, yanbaghi lirrajul an yuhsina ila ahli darihi hatta yakuna ahabban nas ilaihim. Kata Imam Malik, seorang laki-laki, ini kita, para suami ini, hendaknya berbuat baik kepada keluarganya, agar dia menjadi orang yang paling mereka cintai. Jadi nomor satu yang harus kita perhatikan, siapa orang yang harus menjadi bahan perhatian kita, ya, bahan kebaikan yang kita berikan, maka kepada keluarga kita sendiri. Kalau mereka cinta kepada kita, itu menunjukkan kita berbuat baik kepada mereka. Jadi ini kisah bini juga Bang lah. Jadi kadang bini ya banyak berkisah lah. Jadi bini itu memadahi kita nang belajar sunnah ini sangat perhatian lah lawan bini kayak gitu nah. Intinya ada kita menjelaskan untuk membantu bini. Ini beda jarnya lawan kajian-kajian yang umum. Terkadang bini itu harus taat kepada laki. Seakan-akan kededa lalu kayak itu nah. Nang suami ini mengajarkan berbuat baik di rumah kepada istrinya. Itu kata bini ulun Bang lah. Ulun kada tahu Bang. Intinya seperti itu ya. Jadi terkadang di pengajian umum ya, buan sebelah ya. Terkadang seakan-akan istri itu tunduk patuh kepada memang benar. Tetapi tidak diajarkan bagaimana suami itu harus membantu pekerjaan istrinya. Tidak diajarkan demikian kata bini ulun Bang lah. Seperti itu. Jadi kalau kita belajar sunnah, ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berbuat baik kepada istrinya. Jadi kada apa-apa, misalnya kada ada lagi bahan yang pian pandirakan. Pian tak kenakan aja apa ulun ini selama hidup lawan ikam kayak gitu nah. Apa kekurangannya? Banyak mana sekalinya. Jadi kada apa-apa. Saling ini aja, saling merubah lah. Saling jujur aja. Terkadang ada seperti itu, Pak. Ada orang yang lawan bininya ini punya kesepakatan. Jadi misalnya per beberapa hari, per beberapa minggu kalau ada yang dipandirakan, dikumpulkan tuh apa aja kekurangan pasangan. Jadi komunikasi lah. Misalnya pian seperti ini, kalau ulun bin membaca pemandiran pian teguring misalnya.
Jadi ada apa ya, semacam evaluasi lah dalam berumah tangga. Apa aja yang kebaikan suami, apa aja kekurangannya disebutkan seperti itu. Jadi ini supaya melanggengkan dalam rumah tangga ya. Apalagi kalau kita perhatikan banyak hadis yang menunjukkan tentang berbuat baik kepada keluarga. Seperti kan kita sebagai suami memberikan nafkah hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Walaupun hanya sekedar kita memberikan sesuap makanan kepada mereka, itu jauh lebih baik daripada kita berinfak, bersedekah kepada fakir miskin. Jadi seandainya pian yang memberikan makan, walaupun sesuap kepada istri pian, itu lebih baik daripada kita bersedekah kepada fakir miskin. Kenapa demikian? Karena mereka adalah kewajiban kita. Yang wajib lebih utama daripada yang sunnah. Yang wajib lebih utama daripada yang sunnah. Kemudian amalan yang keempat ya, agar kita menjadi muslim yang terbaik di sisi Rasulullah SAW adalah menuntut ilmu agama. Adalah dengan menuntut ilmu agama. Ini sebagaimana sabda Nabi SAW, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam, idza faquhu." Orang yang terbaik di antara kalian pada masa jahiliyah adalah orang yang terbaik di antara kalian dalam Islam jika mereka faham agama. Jika mereka apa? Faham agama. Jadi ketika dia dulunya berada dalam jahiliyah dengan berbagai macam ya kerusakan yang mereka lakukanlah. Ketika dia masuk Islam, maka menjadi terbaik kapan? Ketika dia faham agama. Maka faham agama didapatkan dengan cara belajar, dengan cara menuntut ilmu agama. Sehingga disimpulkan, semakin dia banyak ilmunya, semakin dia tuntut, maka dia semakin terbaik di sisi Rasulullah SAW. Makanya di antara doa Nabi, yang Nabi rutinkan di pagi hari, apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan thayyiba, wa amalam mutaqabbala. Ada 3 hal yang Nabi minta setiap harinya. Ya. Yang pertama, ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Apakah ada ilmu yang tidak bermanfaat? Tentu jawabannya ada. Jadi ilmu itu ada yang bermanfaat, ada yang tidak. Nah, kapan bermanfaat? Kalau diamalkan baru bermanfaat. Kalau tidak diamalkan, maka tidak bermanfaat. Ya. Kemudian yang kedua adalah Nabi meminta rizqan thayyiban, rizki yang baik. Nah, rizki yang baik, yang thayyib, yang baik ya. Bukan rizki yang halal ya. Karena ada halal tapi tidak baik. Apa contohnya, Pak? Ada contoh makanan. Ada makanan halal tapi tidak baik. Contohnya apa? Kalau kebanyakan gorengan ya kada baik juga. Bukan itu ya. Contohnya apa? Bagi orang yang alergi. Contohnya dia alergi ikan gurame. Contoh aja lah. Kalau dia makan ikan gurame, badannya bentol-bentol, wajahnya merah. Gurame halal kada, Pak? Halal. Tapi tidak baik bagi dia karena punya apa? Alergi. Makanya Nabi katakan bukan halal tapi rizqan thayyiba, rizki yang baik. Nah, perhatikan di sini, rizki yang baik tidak bisa didapatkan kecuali harus didasari dengan ilmu yang bermanfaat. Makanya orang begawi, berbisnis, bermuamalah, bagaimana dia mendapatkan rizki yang baik? Maka pastikan bisnisnya, perdagangannya, usahanya harus benar-benar halal. Yang dia dapatkan caranya harus halal. Maka caranya halal, begawi harus halal, harus dengan ilmu agama, harus dengan ilmu yang bermanfaat. Apalagi zaman sekarang ini banyak sekali macam-macam usaha. Bitcoin, apa itu ya? Duit digital, sangat banyak seperti itu ya. Bisnis yang menggiurkan, yang seakan-akan kalau kita ikut bisnis itu kada rugi, ini bermasalah nih. Kalau tempat bisnis yang tidak ada persentase rugi, ini bahaya, ini perlu diteliti ini. Karena yang namanya bisnis pasti ada rugi dan untung. Kalau ada seseorang yang menawarkan untung terus, maka ini perlu apa? Perlu diteliti lagi. Nah, tidak bisa kita mendapatkan rizki yang baik kecuali didasari dengan ilmu agama. Makanya Umar bin Khattab ya, ketika beliau di pasar ya, maka beliau mengingatkan para penjual ini harus belajar. Jangan berjualan di pasar ini kecuali faham ilmunya. Jadi beliau menekankan kalau berjualan di pasar itu harus apa? Faham ilmunya. Kenapa demikian?
Karena banyaknya terjadi interaksi yang curang itu di mana? Di pasar. Makanya bagian negara yang paling Allah benci apa? Pasarnya. Kenapa pasar? Bukan tempat yang lain. Karena banyak terjadi tindak kecurangan di dalam pasar. Ya, orang membuka aurat banyak terjadi di pasar juga gitu. Pemusikan ya di pasar juga. Makanya kalau kita misalnya membeli nih ke warung, ke toko kah, kita meyakini atau menduga para penjual ini jujurkah, kada jujurkah? Kadang ya ini jujur, kada ini. Kan kita khawatir ini kalau membeli di mana, di pasar lah. Ini orang menaikkan harganya tinggi-tinggi. Makanya kalau kita tawar separuhnya, nyakun, itu menunjukkan dia sudah mandap tinggi-tinggi. Makanya pola di Banjarmasin itu, contoh di pasar Sedi Mampir, itu sudah lesu, ujung murung. Itu sudah lesu. Kenapa? Karena orang beralih kepada beli online. Oh, ternyata pabrik yang mereka beli itu berjualan juga di toko online dengan harga yang sama, harga yang murah pula. Sehingga orang apa? Orang kada hakun lagi ke mana? Ke pasar langsung. Orang tukutan juga kalau pindah di anak harga tinggi-tinggi dan kada bisa menawar. Apalagi orang Banjar kada penyamanan terkadang. Sehingga apa? Banyak pasar yang sudah lesu di Banjarmasin. Orang sudah beralih ke pasar online. Terkadang ke toko hendak melihati banarena, melihati kemudian mereknya menyadangi, karena bubulik pulangnya ke rumah mencari di mana? Toko online. Karena lebih murah. Sudah tahu mereknya sudah disadangi. Jadi ya seperti itu. Karena kita khawatir ini jangan-jangan lebih mahal, jangan-jangan orang itu mandang terlalu tinggi sehingga lebih baik membeli online ya. Makanya tadi disebutkan bahwa rizki yang baik harus didasari dengan ilmu agama. Kemudian juga Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Maka ibadah tidak mungkin diterima kecuali didasari dengan ilmu agama. Jadi pondasinya adalah ilmu dulu. Nah, ilmu dulu. Kita hendak mendapatkan rezeki yang baik, rezeki yang halal, maka harus tahu usaha kita ini benar apa salah. Kemudian kita hendak ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka juga harus amalan tadi didasari dengan ilmu agama. Jadi ilmu itu sangat penting. Dia adalah muara segala kebaikan, ya. Kalau kita hendak diterima ibadahnya harus dengan ilmu. Kalau kita berakhlak mulia harus dengan ilmu juga. Kalau kita hendak beribadah, hendak berzikir pun juga harus dengan ilmu. Kadang banyak orang berzikir kepada Allah tapi tidak didasari dengan ilmu. Yang penting banyak aja, yang penting rame aja, kada tahu ini diterima atau kada. Makanya kan kenapa banyak terjadi perbuatan bid'ah dalam perkara agama, dalam perkara ibadah, karena tidak didasari dengan ilmu agama. Ini dasarnya apa ya? Ini siapa yang mencontohkan? Kan banyak tuh di zaman sekarang itu cerita-cerita khurafat, amalan-amalan yang terkadang amalan ini dapat dari mimpi. Nah, jadi ada seseorang yang mengaku bertemu dengan Nabi dalam mimpi. Lalu Nabi mengajarkan amalan tadi, suatu amalan kepada yang bermimpi ini. Jadi ini yang bermimpi ini sahabat Nabi lah berarti. Karena dia bertemu Nabi dalam mimpi. Memang Nabi mengatakan bahwa syaitan itu tidak bisa menyerupai beliau. Ya, ketika seseorang melihat dalam mimpi, tapi apakah kita bisa memastikan orang itu memang benar-benar Nabi? Karena syaitan itu bisa menjelma dengan bentuk yang lain, tampan, indah, lalu dia mengaku Nabi. Makanya ketika ada seseorang yang mengaku bertemu Nabi dalam mimpi, dia menceritakan kepada Abdullah bin Abbas, ya. Apa sikap Abdullah bin Abbas? Siflana, sebutkan sifat Nabi yang kamu bertemu dalam mimpi. Jadi sifatnya bagaimana? Karena fisik Nabi dalam mimpi itu sama dengan fisik yang beliau dapati ketika Nabi masih hidup. Kalau seandainya yang bermimpi, saya melihat yang mengaku Nabi ini jenggotnya semuanya beruban, itu bukan Nabi. Karena Nabi itu tidak semua jenggotnya beruban. Makanya harus dipastikan dulu nih, kalau pian misalnya merasa bertemu dengan Nabi, harus tahu nih ciri-ciri fisik Nabi bagaimana. Karena bisa jadi syaitan yang menjelma dalam bentuk yang lain, bukan Nabi, dia tidak bisa menjelma bentuk fisik Nabi, tapi dia bisa menjelma dengan bentuk yang lain, indah, tampan, dan kita kada belajar bagaimana fisik Nabi, perawakannya, rambutnya, kulitnya. Makanya orang yang mengaku bertemu Nabi, jangan langsung kita benarkan. Kita tanya dulu bagaimana ciri-ciri Nabi yang kamu lihat dalam mimpi, ya. Misalnya Nabi kada berjanggut, sudah salah sudah, ya. Nabi berokok, semakin salah sudah, ya.
Apalagi contohnya? Makai tua, pertua dengan tongkat, jubah putih, tapi jenggotnya semuanya putih. Nggak mungkin seperti itu. Ya. Bahkan dulu itu ada salah satu ustadz ulun di pesantren ya. Ini ilmu, nah makanya doktrin-doktrin seperti ini harus dibantah. Jadi ada, semoga Allah mengampuni Sidin. Jadi Sidin pernah mengatakan bahwa Nabi yang kita temui dalam mimpi itu bisa menyerupai wali pada zaman itu aja. Ya. Nah, mungkin pengen tahu siapa wali di Banjarmasin, mungkin pengen tahu lah. Jadi kalau seandainya ada seseorang yang bertemu dengan sosok wali ini dan dia mengaku Nabi, maka itu Nabi. Ini kan dari mana ada sumber dari ini? Maka Abdullah bin Abbas ketika ada orang mengaku bertemu Nabi dalam mimpi, disebutkan, ditanya bagaimana sifatnya, bagaimana fisiknya. Ya. Kalau dia terlalu panjang, Nabi tidak terlalu tinggi. Kalau dia terlalu pendek, Nabi tidak terlalu pendek. Nabi itu sedang perawakannya. Jenggotnya tebal. Bertemu Nabi tapi nggak ada jenggot, nggak mungkin Nabi seperti itu. Nah, jadi hal demikian pun harus ada ilmunya. Jadi banyak khurafat itu terjadi lewat mimpi ya. Memang mimpi itu bisyarah, dia kabar gembira, tapi mimpi yang tidak bertentangan dengan syariat. Ini kan bertentangan dengan syariat ya. Kalau seandainya dibenarkan dapat amalan lewat mimpi, ya kalau saja sudah. Nanti orang banyak mengaku ini bertemu dengan Nabi lagi dapat amalan baru lagi. Amalan yang ada aja kada tak amalakan, apalagi amalan yang baru. Ya, jadi sangat penting kita memiliki ilmu yang bermanfaat. Kemudian sampai jam berapa? Sampai 11 ya, 6 menit lagi. Kemudian amalan yang kelima lah. Amalan yang kelima adalah memberikan manfaat kepada orang lain, Ini sebagaimana sabda Nabi SAW, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Hadis ini dikeluarkan oleh Tabrani dan dihasankan oleh Syalbani. Intinya adalah dengan apapun yang kita miliki, setiap manusia itu pasti punya potensi kebaikan masing-masing, ya. Entah dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan ilmunya, dengan idenya, dengan pemikirannya, masing-masing bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi kalau kita ini suka memberikan manfaat, itu tanda bahwa dia adalah orang yang paling terbaik di sisi Rasulullah SAW. Demikian pula para sahabat Nabi, ya. Para sahabat Nabi itu tidak semuanya terkenal dengan ahli hadis. Tidak semuanya terkenal dengan keulamaannya. Ya. Maka ada sahabat Nabi yang terkenal dengan banyak meriwayatkan hadis. Ada juga yang enggak. Maka mereka memberikan manfaat sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Misalnya sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, Abu Hurairah nomor 1. Ya, setelahnya ada Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Aisyah, dan seterusnya. Ada lagi sahabat Nabi yang tidak terkenal banyak meriwayatkan hadis. Bahkan terkenal dengan hartanya, dengan kedermawanannya. Seperti siapa? Utsman bin Affan, kemudian Abdurrahman bin Auf. Ini tidak terkenal banyak memiliki hadis. Ada lagi sahabat Nabi yang tidak dikenal banyak meriwayatkan hadis, tidak dikenal dermawan dengan harta, tetapi dia terkenal dengan kekuatan fisik dan strategi perang. Siapa dia? Khalid bin Walid. Jadi Khalid bin Walid ini banyak luka-luka di tubuh Sidin. Sidin itu hendak mati di medan perang, tapi kada mati-mati, subhanallah. Karena kan puncak tertinggi dari derajat fisabilillah adalah meninggal di medan perang. Sidin meninggal di atas ranjang garing, subhanallah. Ya. Dan beliau ini, Khalid bin Walid ini, panglima perang, ya, tidak terkenal banyak meriwayatkan hadis, tidak terkenal kedermawanannya, tapi dengan fisik beliau, perang, kemudian punya rencana yang bagus, ya, strategi yang matang dalam berperang. Makanya setelah beliau masuk Islam, setelah perang Uhud, itu banyak dimenangkan peperangan kaum muslimin. Ya. Makanya kan di perang Uhud siapa yang membuat Nabi itu kalah? Khalid bin Walid, masih kafir dia. Menjadi panglima perang yang berada di balik gunung, yang masih mengintai Nabi dan para sahabat. Ketika turun yang para pemanah dari bukit, lalu dari belakang Khalid bin Walid yang yang mengalahkan mereka, ya, dari belakang lah semacam itu. Nah, makanya beliau terkenal dengan kemampuan dalam berperang, ya. Tidak disebutkan beliau punya banyak meriwayatkan hadis. Jadi semua orang itu punya potensi masing-masing menjadi orang yang paling bermanfaat. Kemudian yang terakhir, di antara
menjadi yang terbaik di sisi Nabi adalah baik dalam membayar hutang. Baik dalam membayar hutang. Jadi ya karena memang zaman sekarang ini terlalu mudah untuk berhutang ya, kita jelaskan masalah ini. Ternyata kita yang berhutang bersikap baik kepada orang yang menghutangi, itu maksudnya. Dan ini disebutkan dalam hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meminjam unta, berhutang unta atau meminjam unta yang masih muda kepada seorang laki-laki. Ya. Ketika unta sedekah tiba, entah unta itu misalnya hasil rampasan perang, ya, maka Nabi memerintahkan seorang sahabat untuk membayarkan unta muda yang dipinjam oleh Nabi kepada laki-laki tersebut. Kemudian lalu sahabat ini mengatakan, aku tidak memiliki unta yang muda. Sebagai apa? Berbuat baik kepada orang yang menghutangi Nabi, meminjami Nabi unta tadi. Yang ada kata sahabat ini hanya unta yang sudah dewasa, yang sudah tua. Maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? A'tihi iyahu inna khiyaran nas ahsanuhum qadaan. Berikanlah kepadanya walaupun cuma unta yang sudah tua. Kan Nabi tadi meminjam apa? Unta yang masih muda kepada seseorang. Dalam rangka berbuat baik, maka Nabi ingin memberikan apa? Unta tetapi yang ada tidak muda, tetapi unta yang tua. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berikanlah kepadanya karena sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam membayar hutang. Mungkin kan tahu zaman sekarang ya, gara-gara masalah hutang ditagih kayak harimau ya. Jadi ketika berhutang kayak kucing, nah imbah ditagih kayak macan, Pak. Nah, makanya sama dalam perkara ini adalah kalau pian membeli barang COD, itu kan berhutang, Pak. COD itu berhutang, itu yang menalangi siapa? Ya, yang menalangi yang ada keterikatan lah, entah misalnya kurirnya atau siapa, itu berhutang sebenarnya. Maka kalau seandainya paket itu COD, ya harus baik-baiklah. Kita melihat di berita orang sarik-sarik ketika ditagih. Ya. Padahal sih dua yang apa namanya, yang memesan kayak gitu. Ini kan dalam rangka berhutang nih, ya orang menalangi kayak gitu. Maka kalau seandainya ada banyu surungnya, orang banyu, usah misalnya kurirnya. Jadi ternyata berbuat baik dalam membayar hutang termasuk predikat terbaik di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi misalnya ada hutang, makanya kalau misalnya kita kadabisi duit hendak membayar hutang, sudah jatuh tempo, ya sudah jangan kabur, jangan kita mendiamkan, kereda kabar. Terkadang ada orang menagih, ini apabila bayar, kada dibalas, itu kan kada baik sebenarnya. Jadi berikan apa? Berikan kejelasan. Maaf nahwal, belum ada lagi. Daripada pian berdiam, akhirnya tetamu balik, ada hakon, ke lain kayak gitu. Jadi jelaskan saja kalau seandainya kita tidak bisa bayar hutang, kemudian agar jelas kita ini kada hilang orangnya, tidak ada kabar, jangan sampai seperti itu. Jadi lebih baik kita jelaskan. Nah ternyata ada sebuah kisah ya, Masya Allah, yang berkaitan dengan masalah hutang ini, yang membuat seseorang ulama yang dulunya bukan sunnah menjadi sunnah. Ada ini sebagai penutup, ada sebuah kisah yang menarik yang diceritakan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam dalam kitabnya tentang biografi ulama Najd ya. Beliau punya kitab namanya Ulama Najd, tentang biografi para ulama yang berasal dari Najd. Nah, dalam biografi itu ada ulama sunnah dari Najd yang bernama Syekh Ahmad bin Isa. Syekh Ahmad bin Isa. Beliau ini ulama sunnah ini, beliau seorang pedagang kain yang biasa mengambil kain dari seorang saudagar besar. Dia saudagar besar, tapi beliau ketika mengambil kain tadi dengan berhutang dan dihutangi. Dan saudagar besar ini seorang ulama sufi yang bernama Syekh Abdul Qadir At-Tilmisani. Jadi beliau ulama sunnah ini berhutang kain kepada seorang syekh yang bernama Abdul Qadir At-Tilmisani. Nah, kemudian beliau ini yang pedagang kain ini, ulama sunnah ini, beliau ketika berhutang sangat bagus. Artinya adalah setiap kali berhutang selalu tepat waktu dalam membayar. Tepat waktu dalam membayarkan. Ketika di antara adab berhutang adalah ya kita sebagai yang menghutangi bikin tempo. Kalau pian berhutang nanti 1 bulan nanti pian harus bayar. Ini dibolehkan seperti ini. Nah, beliau ini ketika berhutang pelajari yang paling penting adalah akhlak. Terkadang ada orang yang tertarik dengan kajian kita
dengan akhlak yang kita miliki. Ya makanya kalau seandainya kita berada di sebuah komplek perkampungan, ya ditegur, kita aja memberi hadiah makanan atau apa, itu cara kita menarik hati orang. Kan akhlak itu yang pertama adalah berbuat baik. Jadi apakah yang pengen berbuat, misalnya pengen bakso 2 gitu, nah, ada satpam ya kasih 1 satpamnya. Ya. Kemudian apakah tetangga ya. Jadi berbuat baik itu kepada siapa aja, terlebih kepada orang awam ya, yang mungkin beda manhaj dengan kita, maka bisa jadi orang tertarik dengan sunnah gara-gara melihat akhlak kita. Orang tertarik di mana sih dia belajar, ya masya Allah akhlaknya baik, senyum, menyapa, ketujuh memberi wadai untuk, ketujuh memberi durian misalnya, dan seterusnya. Intinya adalah terkadang ada orang yang tertarik dengan kajian sunnah, ya, gara-gara melihat keindahan akhlak seseorang. Demikian, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ada? Atau ibu-ibu silahkan kalau ada. Masya Allah. Ini sebetulnya berapa nih? Larang nggak? Ada, silahkan. Nggak ada? Ya. Kalau ada tidak pertanyaan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.